Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini tuh sebelum itu saya bakal memperkenalkan diri saya dahulu ya. Di sini ada saya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Afifah Al-Husmarbadani dari kelas 10 TKJ Industri 2. Nah, di video pertama di YouTube ini saya bakal ngejelasin tentang fungsi logika. Sebelum itu kalian tahu nggak apa itu fungsi logika? Nah, di video kali ini tuh saya bakal ngejelasin tentang fungsi logika. Apa itu fungsi logika? Nah, macam-macam fungsi logika juga ada di video ini. Nah, fungsi logika yang di video ini yang bakal saya jelasin itu ada 4. Yang pertama fungsi logika NOT, yang kedua fungsi logika AND, yang ketiga fungsi logika OR, dan yang terakhir fungsi logika IF. Nah, di sini tuh sebelum itu tuh kita bakal masuk ke Excelnya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh udah ada sheet baru yang udah saya buat ngejelasin ke kalian semua ya tentang fungsi logika dan macam-macamnya juga. Nah, di sini tuh udah ada tertulis di sini fungsi logika tuh apa. Jadi, fungsi logika sesuai dengan yang udah saya searching dan juga sesuai dengan yang sudah saya pelajarin, fungsi logika itu adalah jenis fungsi yang ada di Excel yang melibatkan aljabar boolean. Nah, apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean itu merupakan suatu data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Biar kalian nggak bingung ya di sini. Biar ada judulnya juga biar bagus. Nah, di sini tuh ada 4 fungsi logika yang bakal saya jelasin seperti di awal yang sudah saya bilang tadi. Nah, yang pertama tuh ada logika NOT. Nah, apa isi itu logika NOT? Nah, logika NOT itu adalah fungsi logika yang membalikkan nilai dari suatu statement yang bernilai true atau false, atau bisa disebut dengan 1 atau 0 jika diangka. Nah, kita di sini bisa contohin statementnya itu misalnya 1. Nah, jika dibalikkan dengan jika digunakan dengan logika NOT atau logika NOT itu bisa kita disebut dengan membalikkan. Itu tuh kalau diangka tuh bisa 0. Kan dari 1 kita balikin jadi 0 karena di fungsi logika ini kita tahu angka itu cuma 1 dengan 0 ya. Di sini ada jika not-nya itu akan menjadi 0 dan jika disebutkan dengan true atau false itu maka di sini akan menjadi false. Dan jika 0 di sini tuh hasilnya itu akan jadi 1 atau bisa disebut dengan true. Nah, logika not itu intinya kalian harus mengingat logika not itu adalah membalikkan. Nah, setelah itu ada logika AND. Nah, apa sih itu logika AND? Nah, logika AND itu yaitu fungsi yang digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih statement yang hasilnya itu bernilai true atau false. Dia itu merupakan bentuk perkalian. Ingat ya, kata kuncinya yaitu perkalian. Jadi bentuk perkalian itu contohnya kayak di fungsi logika ini kan kita cuma mengenal angka 1 dengan 0. Misalnya kok di sini 1, statement 1-nya 1 atau true lah, terus statement 2-nya 1, maka hasil dari logika N-nya itu adalah tetap true atau juga bisa disebut 1 karena jika 1 kali 1 itu kan tetap 1. Nah, 1 itu kita lambangkan kita sebut dengan true. Nah, lanjut yang kedua itu ada jika statement 1-nya 1, statement 2-nya 0, maka hasilnya akan false. Kenapa false? Nah, kayak yang udah dibilang tadi, ini tuh merupakan bentuk perkalian. Bentuk perkalian itu kayak misalnya itu kan 1 dikali 0, maka 1 kali 0, 0. 0 itu bisa disebut dengan false. Lanjut jika statementnya 0, statement 1-nya 0, statement 2-nya 1, maka hasilnya itu false karena 1 kali 0, 0. Jika ini 0, statement 1-nya 0, statement 2-nya 0, maka hasilnya
false. Seperti ini. Biar jelas kita baca ya. Nah, lanjut ke logika OR. Nah, logika OR. Apa itu logika OR? Nah, jadi logika OR itu yaitu fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement yang hasilnya bernilai true atau false. Di sini tadi kan kalau logika AND itu kan perkalian. Nah, kalau logika OR ini itu penjumlahan. Nah, kalian tahu kan penjumlahan? Penjumlahan itu kayak tambahan lah ya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin pakai statement-statement kayak logika AND juga. Sebenarnya sama logika AND sama OR, cuma dibedakan nggak sama, tapi yang membedakan itu logika AND itu menggunakan perkalian, kalau logika OR itu menggunakan penjumlahan. Nah, di statement 1 misalnya kita taruh di sini tuh statement satunya 1, terus statement 2 nya 1, maka hasilnya itu adalah true. Karena 1 tambah 1 2, sebenarnya 1 tambah 1 2, tapi karena di fungsi logika ini kita cuma mengenal angka 1 dan 0, maka jika 1 tambah 1 itu kita sebutnya tetap 1 ya. Kalau misalnya 1 tambah 0 itu 1, 0 tambah 0 tetap 0. Pokoknya kita tuh di sini tuh cuma tahu angka 1 sama 0, nggak ada angka yang lain. Lalu di sini jika statement satunya 1, statement 2 nya 0, maka 1 tambah 0 tetap 1 atau bisa disebut dengan true. Lalu di sini ada, kita lanjut ke statement 1. Jika statement 1 nya 0, statement 2 nya 1, maka 0 tambah 1 1, bisa disebut dengan true. Dan terakhir itu jika statement 1 nya 0, statement 2 nya 0, maka bisa disebut juga 0 tambah 0 0 atau false. Nah, ini penjelasan dari logika not, and, dan logika OR. Nah, kita lanjut yang terakhir itu ada logika if. Nah, logika if itu yaitu fungsi yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari dua atau lebih keadaan atau kondisi, yaitu hasilnya dapat ditulis sesuai dengan keinginan penulis. Nah, di logika if ini kita tuh butuh yang namanya data yang sesuai dengan keinginan penulis, yaitu keinginan aku sendiri. Ini kayak misalnya kita tuh sesuai data yang pengen kita cari juga sih, kayak misalnya di sini ada status, grade, dan juga array. Nah, untuk mencari status ini datanya ada status, dan data grade. Dan buat rank ini nanti aku bakal kasih tambahan. Nah, buat status ini kita langsung aja masuk ke rumusnya, karena di logika if ini kita tuh butuh rumus yang lumayan susah dan lumayan ribet juga. Yang pertama tuh sama dengan if kurung, lalu kita bakal blok nilai yang sesuai dengan yang status yang ada di sini. Itu kita baca datanya dulu ya, biar kalian juga nggak bingung. Kayak misalnya ini statusnya. Nah, untuk mencari status tuh kalau di sini lebih besar atau sama dengan 75 itu maka statusnya tuntas, dan jika lebih kecil dari 75 nilainya maka itu kan statusnya remedial. Kita bakal buat di sini if sama dengan kita blok nilai dari CCT ini, kita blok nilainya, lalu langsung aja kita buat sesuai dengan status yang ada di sini, yaitu besar sama 75, maka dia akan tuntas, dan juga remedial seperti ini. Nah, ini langsung ketemu hasilnya, dan ke bawah itu kita tinggal seret aja ke bawah. Nah, dia otomatis langsung bisa ketemu jawabannya dari untuk status ini. Lalu di sini kita akan cari grade. Nah, untuk grade di sini udah ada ya juga
Sini grade-nya itu jika nilainya 90 sampai 100 maka dia A, 80 sampai 89 maka B, 70 sampai 79 C, dan 60 sampai 69 D, dan 0 sampai 59 itu E. Nah, untuk mencari ini kita ini rumus lumayan panjang banget ya, karena kita harus tulis satu persatu dari semua. Itu sama dengan if kita blok dari nilainya, kita tulis di sini besar sama 90 sesuai ini ya, kan 90 sampai 100 kan, otomatis lebih besar atau sama dengan 90 itu maka nilainya grade-nya A. Jangan lupa buat kutipnya. Nah, baru kita buat lagi if buka kurung, kita blok lagi, lalu sini besar sama 80 maka nilainya B. Nah, buat lagi if sampai dia 0 besar sama dengan maka nilainya C. Buka kurung, lalu kita lanjut ke yang 60 ini lagi if buka kurung, kita blok lagi, lalu sini besar sama 80 maka nilainya B. Nah, buat lagi if sampai dia 0 besar sama dengan maka nilainya C. Buka kurung, lalu kita lanjut ke yang 60 ini, besar sama 60 maka dia grade D. Lalu yang terakhir jika dia besar sama 0 maka grade-nya E. Nah, kalau saya seperti ini kita tinggal tutup kurung aja sesuai dengan ini, buka kurung yang 1, 2, 3, 4, 5 kita pastiin dulu ini tuh udah benar, kayak kita pakai koma atau titik koma, terus tanda kutipnya dan yang lain-lain. Harus pastiin udah benar, kalau udah benar nah ini kalau kayak gini tanda itu ada kesalahan dari ini. Nah ini tuh contoh ya, kesalahannya itu aku nambahin kutip 1. Nah setelah itu kita enter, sudah yang salah nah ini tinggal kita seret aja ke bawah dan langsung dapat ya begitu. Lanjut yang terakhir, sebenarnya orang ini nggak masuk ke fungsi logika if, tapi di sini aku bakal kasih tahu. Di sini juga kan nggak boleh lihat, tapi terserah kalian sih. Dan itu rumusnya rank, kita blok ini koma, terus kita blok data yang ada di sini. Terus setelah itu kita kunci, terus koma 0,
Nih, kita langsung dapat. Oke. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang fungsi logika. Mungkin semoga kalian bisa ngerti dari penjelasan aku ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.